Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Akar Show, di mana di Akar Show kita membedah karakter-karakter kehidupan manusia dari tafsir Luqman Abdul Qohar melalui numerik Al-Quran. Bersama saya Satrio dan saya Gus AA. Nah Gus, kali ini kita akan membahas fenomena nuansa daripada kehidupan artis nih Gus. Artinya hari ini kita mungkin di episode ini membahas tentang Sule. Nah episode kemarin mungkin kawan-kawan sahabat dari Akar Show mungkin sudah melihat karakteristik dan bulan pada saat nuansa Sule di bulan Mei. Iya. Bulan Mei, beliau tuh tanggal 15 November 1976. Ya, episode yang lalu kita membahas tentang Sule ini di bulan April ya. Oh ya, kali ini kita akan membahas di bulan Mei. Iya. Gimana Gus AA, kabarnya nih, sehat? Sehat, kita kasih salam dulu nih buat pemirsa. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulaika laudam mirabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, sebelumnya terima kasih sudah mengikuti Akar Show. Dan kita senantiasa berbagi doa sebenarnya, berbagi doa kepada setiap pemirsa yang semoga senantiasa dalam lindungan, dalam rahmat Allah dan senantiasa diberkahi dalam kesetiap harinya. Iya, alhamdulillah, apalagi ini masuk akan di bulan Syawal ya Gus ya. Iya, insya Allah sebentar lagi Syawal. Iya, mudah-mudahan menjadi sebuah lembaran yang baik buat kita semua Gus. Insya Allah. Nah, ngomong-ngomong, kali ini kan kita membahas si Sule ini, Kang Sule itu di bulan Mei. Nah, dari konsep kajian ini kita mengkaji korelasi Al-Quran yang dibawa nuansa oleh Sule di bulan Mei yang beliau lahir pada bulan November tadi ya. Iya. Itu memiliki nilai surat apa Gus yang mungkin bisa Gus terangkan? Baik, berdasarkan perhitungan ya, mungkin yang juga sudah dijelaskan di episode sebelumnya bahwa ada sebuah perhitungan yang semua sebenarnya nanti semua orang bisa mempelajarinya dan kita akan coba sharing nantinya di mana setiap bulan itu memiliki suratnya masing-masing. Nah, untuk Kang Sule di bulan masa berlaku ya, kita bicara masa berlaku itu dari tanggal 15 sesuai dengan tanggal lahirnya, dari tanggal 15 Mei sampai dengan 14 Juni. Pengaruh suratnya adalah surat Luqman. Oh, Luqman. Itu Luqman. surat ke-31 ya, Gus ya? Betul, surat urutan ke-31. Nah, Luqman di sini kan sebuah keistimewaan ya, sebuah keistimewaan dalam artian beliau bukan masuk dalam golongan nabi, tapi mendapatkan sebuah keistimewaan dijadikan judul surat dalam Al-Quran. Artinya ada sebuah hal yang istimewa sebenarnya. Iya. Ada juga sebuah, kalau di kajian kita itu diartikan itu sebagai sebuah kebijaksanaan. Figur yang bijaksana. Betul. Nah, di sini mengingat dari kejadian-kejadian sebelumnya bahwa pengaruh surat di setiap bulannya itu dipengaruhi juga oleh surat dari bulan sebelumnya. Nah, dari Kang Sule sebetulnya ada sebuah kejenuhan sebenarnya di bulan-bulan sebelumnya. Di bulan April itu ya? Di bulan April, Maret, Februari. Jadi Februari, Maret, April ada sebuah kejenuhan yang dialami oleh Kang Sule dari kejadian yang dialami oleh beliau kan gitu. Nah, sehingga dari kejenuhan yang mungkin sudah menumpuk ada sebuah sebuah tekanan mungkin dari masalah yang dihadapi. Di sini diperlukan sebuah kebijaksanaan. Bagaimana kan itu hal yang berkaitan dengan keluarga. Keluarga Luqman kan gitu. Iya, betul. Bagaimana dia bisa memanage keluarganya. Bagaimana dia bisa mengatur ritme keluarganya dan dirinya sendiri kan gitu. Nah, di samping itu surat Luqman juga memiliki jumlah ayat. Jumlah ayatnya adalah 34. Kita korelasikan lagi menjadi urutan surat dalam Al-Quran, yaitu suratnya Saba. Nah, kaum Saba. Kaum Saba. Itu kaumnya zamannya kaum intelektualnya. Wah, itu luar biasa. Ya? Betul. Kaum Saba itu kaum yang
pandai sebenarnya, pandai, tapi dengan kepandaian itulah dia menjadi sombong akhirnya. Nah, pengaruhnya kepada Sule ini yang dibawa nanti nuansanya di bulan Mei ini apa, Gus? Dengan dua surat tadi. Artinya begini, kaum Saba di sini juga bisa diartikan sebagai kaum pencari. Kaum pencari. Nah, di sini artinya, dan ini nggak tahu nih, lagi nyari apa nih, beliau ini kan gitu. Dari kalau kita ada proses pencarian berarti di bulan Mei itu ya, dalam membentuk sebuah kebijakan, kesabaran yang akhirnya menjadi orang terlihat lebih bijak barangkali. Betul. Ya. Di satu sisi juga yang namanya pencarian pasti mencari sesuatu yang kurang atau mencari sesuatu yang belum dimiliki oleh dirinya kan gitu. Nah, ini mungkin Kang Sule yang tahu apa yang dicari. Intinya bahwa pengaruh surat di bulan tersebut di nuansanya adalah masalah pencarian dan bagaimana dia harus lebih bijaksana mensikapi masalah yang terjadi dalam hidupnya. Nah, itu tadi dua surat kan yang Gus katakan dari pengaruh bulan Masehi ya. Betul. Tapi ketika secara Hijriyah, nah Masehi ini mungkin kawan-kawan nih sahabat Akar Show harus tahu bahwa Masehi itu dipengaruhi oleh Samsiah ya. Betul. Artinya putaran matahari. Nah, sementara Hijriyah dipengaruhi oleh putaran bulan atau sebutnya Komariah. Ya. Nah, kalau di Hijriyah dia dipengaruhi oleh surat apa, Gus? Kalau di Hijriyah dia dipengaruhi oleh surat Asy-Syams. Oh iya, Gus. Sebelum saya bicara tentang Asyam, jadi Hijriyah ini dihitung dari mana, Gus? Artinya ketika Sule kita lihat adalah tanggal 15 November 1978. Hijriyahnya itu bisa kita convert ternyata ya untuk mencari ini ya. Itu untuk converter banyak ya, bisa mungkin di googling banyak. Nah, di sini cuma ada perbedaan mungkin hanya selisih 1-2 hari lah. Kalau nggak salah di convert dia tanggal 23 Zulqa'dah. Zulqa'dah 13/9. Nah, itulah yang nanti terhitung sama Gus sehingga Sule juga memiliki nuansa surat yang nanti akan Gus sampaikan. Ya, nah, surat apa aja, Gus? Karena begini, begitu kita lahir, itu kan otomatis langsung dipengaruhi oleh dua penanggalan. Iya, yaitu Samsiah dan Komariah. Okay. Selalu dipengaruhi. Nah, ini juga kita kalau kita runut ke Al-Quran sedikit ya, kita keluar di Al-Quran, itu kan ada di surat Ar-Rahman ayat 5, Asyamsu wal Qamaru bi Usban. Nah, dengan Asyams, dengan Komar dijadikan sebagai sebuah perhitungan. Nah, jadi juga kita itulah dasar kita hitung gitu loh. Dari dasar ayat Masehi berdasarkan Hijriyahnya kita hitung sehingga kita bisa mendapatkan nuansa yang lebih lengkap begitu. Dari Hijriyah, Gus tadi. Nah, dari Hijriyah perhitungannya adalah jatuhnya di surat Asyams. Asyams sendiri artinya matahari. Nah, sumber energi yang besar nih. Sumber energi yang besar. Tapi yang kalau kita lihat bahwa dia terbakar ini. Kan gitu kan. Kalau dibilang lagi panas ya kan kayak gitu, cacing kepanasan nah, gitu ya karena matahari begitu terik. Cuma hebatnya adalah walaupun dibakar sedemikian rupa dia tetap utuh kan gitu. Iya. Begitulah cahaya matahari yang begitu keras panasnya tapi tetap utuh. Betul. Ya? Nah, mungkin wallahu alam, mungkin di bulan Mei nanti yang tanggal 15 antara tanggal 15 sampai tanggal 14 Juni itu Asyamsi di sini kan dia bisa menjadi spotlight lah, bisa menjadi sorotan lagi nih. Nah, muncul lagi nih sorotannya. Ini bakal kita perhatikan nih bulan Mei ini bakal ada sebuah sorotan daripada idola-idola ataupun juga wartawan ya kan kalau kita lihat matahari kan dia pusat edar. Betul. Nah, mungkin banyak orang yang akan mengelingi dia nih. Walah, mungkin bisa wartawan atau bisa siapa kan gitu. Tapi yang jelas di sini bisa kita lihat nuansanya ya kembali lagi. Sekali lagi mungkin saya tegaskan bahwa di sini kita bukan meramal, tapi kita melihat sebuah tanda-tanda atau fenomena yang bisa kita baca kan gitu. Nah, di sini tinggal bagaimana kita mensikapinya saja gitu. Betul. Nah, yang menariknya adalah di Asyam sendiri jumlah ayatnya itu adalah 15. Surat ke-15 adalah Al-Hijr, batu. Oh. Gitu. Nah, walaupun dia mendapatkan sebuah tadi ya spotlight, dia menjadi sorotan gitu loh. Menjadi katakanlah ada sesuatu yang menyilaukan dari dirinya gitu loh. Yang sehingga karena namanya orang silau, nah, otomatis kan dia akan melihat sumber cahayanya itu kan siapa nih? Ada sesuatu yang orang melirik dari kejadian yang dialami oleh Kang Sule gitu. Nah, Al-Hijr batu. Nah, tapi dia tetap berpegangan pada
prinsipnya dia ya, batu kan keras. Dan kebetulan juga dia tanggal 15. Nah, kebetulan 15 juga kan. Gitu. Emang dasarnya batu. Dasarnya suka batu juga dia Gus ternyata Gus. Nah, mungkin Kang Sule tahu lah kalau Kang Sule itu pasti punya koleksi batu yang banyak banget. Mantap lah. Dia menghanyutkan soalnya. Iya. Gitu. Jadi korelasinya gitu Gus ya, dari Asyam tadi ternyata dikorelasikan dari jumlah ayatnya memiliki nilai 15 yaitu karena kan, Al-Hijr ya. Karena kan dalam satu surat, dalam satu bulan itu kan dia tidak berdiri sendiri. Artinya yang namanya surah dalam Al-Quran tentu dia juga memiliki jumlah ayat. Karena dia merupakan satu kesatuan yang utuh, artinya saling mempengaruhi kan gitu, baik dari sisi suratnya, baik dari sisi jumlah ayatnya. Nah ini saya menarik tadi nih, saya berusaha bertanya kepada Gus bahwa matahari ini kan sumber energi panas. Betul. Sumber energi juga yang memang sifatnya panas, beda dengan bulan karena dia dipantulkan energinya. Nah, artinya secara bawaan pribadi yang dibawa oleh nuansa Asyam tadi, apakah emosional dia juga dalam tingkat yang tinggi atau semangatnya yang tinggi atau dia menjadi sumber penghidupan dari segala sekitar dari lingkungan Kang Sule sendiri? Itu bisa tertangkap seperti itu nggak, Gus? Iya, jadi ibaratnya sebuah konsekuensi logis ya, sebuah konsekuensi logis di mana ketika dia menjadi sorotan gitu, atau ketika dia menjadi sebuah sumber berita, otomatis yang terlibat kan dapat manfaat. Wartawan dapat konten kan, gitu kan. Para uploader YouTube juga dapat konten, termasuk kita kan gitu. Artinya ada manfaat yang bisa di sharing. Nah, mungkin yang diomongin Ksatria bisa benar, artinya yang namanya matahari yang bisa dikatakan api yang bergejolak dalam diri kita yang kalau kita analogikan kan ya, bisa disebut dengan emosi, bisa juga dengan ambisi, atau juga bisa dengan sebuah keinginan yang menggebu-gebu kan gitu. Nah artinya di bulan tersebut itulah hal-hal itu yang mempengaruhi atau nuansa tersebut yang ada di dalam diri Kang Sule pada bulan tersebut. Gitu. Luar biasa, Masya Allah. Ini nih, tolong dicatat nih. Mungkin kali ini saya mencoba untuk menyimpulkan ya Gus A ya. Artinya dari sebuah perjalanan seseorang akan dinaungi oleh sebuah surat yang mempengaruhi jalan kehidupan kita untuk menyikapi kan gitu. Dan untuk sahabat-sahabat Akar Show, silakan nih boleh ketik tanggal lahir dan usia yang barangkali mau dipertanyakan, jangan lupa komentar di channel kita ini. Kan begitu ya. Mungkin banyak ya, tapi mungkin ada baiknya ketika para sahabat Akar Show yang mungkin saja yang kita mendoakan nggak seperti itu, tapi ada yang lagi bermasalah dalam lagi galau. Nah, kita coba bukakan kan mungkin lebih mengena ya. Gitu. Mudah-mudahan Akar Show jadi troubleshoot, jalan keluar maksudnya. Kita hanya membantu saja, membantu dalam hal membaca nuansa bulan, nuansa surat, bahkan mungkin dirinya sendiri, bagaimana dia mensikapinya begitu. Ya, itulah kawan-kawan Akar Show, saya coba simpulkan. Terakhir nih Gus, buat saya selalu banyak belajar nih dari numerik Quran ini yang Masya Allah bisa menjadi tuntunan atau gambaran rambu-rambu yang kata Gus. Saya simpulkan nih Gus bahwa ini mungkin pesan buat Kang Sule. Kang Sule, saya bicara dari Hijriah baru ke Masehi nih Gus. Artinya ada sebuah gejolak yang nanti pada bulan Mei itu, gejolak itu bisa dimanfaatkan sebagai semangat Kang Sule, bisa juga bisa motivator buat sekeliling dengan segala problem, ya kan, kejadian-kejadian yang bermasalah yang pada saat bulan-bulan terakhir karena bernilai pada Al-Jatsiyah bertukuk lututnya hatinya Kang Sule, menjadi Kang Sule di bulan Mei kita harapkan menjadi orang yang lebih bijaksana dan bermanfaat untuk lingkungannya, terutama untuk para idolanya juga, supaya sampai kita pun aja juga sampai pada manfaatnya. Ya, itulah dari Akar Show yang selalu akan memberikan informasi yang luar biasa. Jangan lupa ikuti terus, like, komen, dan share. Terima kasih. Saya Satrio dan saya Gus A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.